Jika saya harus menilai Anda atau Anda berdasarkan orang yang bergaul dengan Anda, orang-orang tempat Anda bersantai, saya pikir Anda adalah seorang pecundang. Bill Gates tidak nongkrong Elon Musk, tidak nongkrong Warren Buffett, tidak bersantai. Henry Ford tidak bersantai. Steve Jobs yang saya kenal tidak bersantai. Saya tidak bersantai. Elang terbang sendirian. Jika Anda bergaul dengan monyet, Anda menjadi sirkus. Sebagian besar dari Anda akan malu untuk memberitahu saya siapa 5 teman terdekat Anda. Anda adalah dengan siapa Anda bergaul. Anda adalah produk dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama Anda. Jika Anda pergi ke pub dan menonton bar olahraga di sana, mereka kentut dan bersendawa di pub Anda. Dan teman-teman Anda, di sanalah Anda akan berada dalam 20 tahun lagi, bersendawa dan kentut bersama teman-teman. Anda tunjukkan teman-teman Anda dan saya akan tunjukkan masa depan Anda. Saya tidak punya teman. Saya punya 4 atau 5 orang yang saya kenal. Selama 40 atau 50 tahun, kami tidak nongkrong. Kami tidak pergi ke Super Bowl. Kami tidak pergi ke Piala Dunia. Dan kami tentu saja tidak pergi untuk minum bir demi kesenangan sambil menonton olahraga di bar olahraga kami. Tidak punya waktu. Waktu adalah uang. Kita bisa mendapatkan uang kembali, tapi kita tidak bisa mendapatkan waktu kembali. Anda kehabisan landasan pacu. Saya belum pernah melihat orang berkinerja tinggi yang bekerja paruh waktu. Tidak pernah Anda menyamakan menghasilkan banyak uang dengan berkinerja tinggi. Itu tidak benar. Kinerja tinggi adalah cara hidup. Itu bukan hanya menghasilkan $1 juta setahun atau $10 juta setahun. Dan Anda tahu sedikit sekali tentang kinerja tinggi adalah bagaimana Anda memperlakukan keluarga Anda, bagaimana Anda memperlakukan anak-anak Anda, bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri, siapa yang Anda minta pertanggungjawaban, bagaimana Anda menjaga diri Anda tetap bertanggung jawab. Salah satu hal yang mulai saya katakan hari ini adalah setelan bawaan. Alasan mengapa semua orang berkinerja tinggi yang hebat ini kembali ke seminar lagi dan lagi adalah karena setelan bawaan adalah induknya sangat sepi di luar sana ketika Anda menjadi satu-satunya orang di medan perang lain, seperti film 300 ketika orang-orang itu dikunyah oleh Persia dan kemudian mereka membunuh Raja Leonidas. Tetapi Anda adalah Leonidas. Anda tidak memiliki 300 orang di belakang Anda. Hanya ada Anda, tidak ada yang akan berada di sana untuk membantu Anda. Tetapi itu bukan alasan. Itu tidak bisa menjadi alasan. Karena sebagai orang berkinerja tinggi, memang sepi di puncak ketika Anda adalah pendiri ketua dan atau direktur utama, atau salah satu dari gelar-gelar itu dan Anda telah mengambil salah satu ide ini, itu akan tetap terasa sepi. Harga diri adalah dasar dari semua kinerja tinggi. Harga diri dibangun pada 7 tahun pertama kehidupan Anda memilikinya atau tidak. Jadi apa yang terjadi setelah Anda berusia 7 tahun? Apa yang terjadi? Dengan siapa Anda berada di sekitar 7 tahun pertama? Kehidupan ibu sebagian besar, kadang-kadang ayah, kadang-kadang kakak, laki-laki atau perempuan, dan mungkin kakek nenek benar. Apa yang mereka tahu tentang mereka sama. Membangun harga diri, mereka tidak tahu apa-apa jika Anda ingin. Membangun harga diri berurusanlah dengan orang. Orang yang memiliki harga diri tinggi Anda hanya memiliki 2 kali kesempatan untuk membuat kesan pertama benar. 1 dari cara Anda berpenampilan dan nomor 2, ketika Anda membuka mulut besar Anda, jadi Anda bisa melepaskan diri dari penampilan Anda dan pakaian Anda. Dan Anda terlihat profesional, lalu Anda membuka mulut
dan Anda mengatakan sesuatu yang bodoh. Harga diri adalah apa yang sebenarnya Anda rasakan tentang diri Anda sendiri. Rasa percaya diri adalah apa yang Anda tunjukkan kepada orang lain, dan keyakinan diri ya. Keyakinan diri ya, ini semua saling terkait. Oke, jika Anda benar-benar memiliki keyakinan diri Anda, memiliki rasa percaya diri, dan Anda memiliki harga diri. Keyakinan diri adalah inti dari semuanya. Dunia telah menjadi canggih, kisaran kebenaran politis, dan saya di sini untuk memberitahu Anda. Dan menurut pendapat saya yang rendah hati, tidak ada yang rendah hati tentang saya bahwa kebenaran politis adalah manifestasi dari kurangnya harga diri dunia tidak berpikir tinggi tentang dirinya sendiri, orang-orang di dalam dunia ini. Dan itulah sebabnya jajak pendapat Gallup mengatakan pada tahun 2017 bahwa 87% orang di planet ini tidak bahagia. Saya pikir itu lebih tinggi dari 87% dengan semua teknologi modern yang kita miliki. Dan itulah yang dilakukan semua orang di sekitar sini. Mereka masih tidak bahagia. 87%. Apa artinya itu tentang 200.000 tahun kita kurang lebih berada di bumi ini? Sebagai manusia, tidak banyak kita sudah melewatinya. 99,9%, lebih dari 7,5 miliar orang yang berada di planet ini hari ini adalah orang yang ingin menyenangkan orang lain. Anda ingin disukai Anda, tidak ingin orang mengatakan hal buruk tentang Anda. Orang-orang bunuh diri karena Anda tidak disukai, dan sebagainya. Di Facebook, jika Anda ingin disukai dalam hidup Anda, akan mengalami masa sulit. Anda telah bersikap baik kepada semua orang dalam hidup Anda. Anda memberi mereka hadiah, Anda menulis kartu ulang tahun untuk mereka, dan semua ini benar. Bagaimana hasilnya bagi Anda? Bagaimana program Anda berhasil? Itu tidak berhasil. Anda masih sangat miskin. Atau mendekati itu, saya tidak melakukan satu pun dari hal di atas. Apakah Anda penjilat Henry Ford? Yang pertama, seorang penjilat tidak Elon Musk, tidak Bill Gates, tidak Warren Buffett, dan saya bisa meneruskan daftarnya. Mereka semua memiliki satu karakteristik: mereka tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang mereka. Anda peduli dengan apa yang orang katakan tentang Anda. Anda peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang Anda. Apa yang bisa Anda capai di dunia saat ini. Jika Anda tidak takut pada apa yang orang pikirkan tentang Anda, katakan tentang Anda, bisikan tentang Anda, apa yang harus Anda capai. Jauh lebih banyak daripada yang telah Anda capai hari ini. Jauh lebih banyak hidup, berkembang dan menyusut dengan keberanian. Kapan terakhir kali Anda melakukan hal yang membutuhkan keberanian dalam hidup Anda? Kapan terakhir kali Anda menunjukkan keberanian? Beberapa dari Anda harus kembali ke masa lalu yang sangat jauh. Beberapa dari Anda tidak pernah. Ada orang di antara penonton ini yang tidak pernah dipukul pantatnya, tidak pernah mendapatkan kata-kata kasar dari orang tua. Mereka tidak pernah berkelahi di halaman sekolah saya. Tidak percaya itu, dan Anda bertanya-tanya mengapa Anda menjadi seperti ini. Tidak, saya tidak mengatakan bahwa menjadi orang berkinerja tinggi berarti memukuli. Tidak semua orang. Tetapi itu tidak menyakitkan. Anda takut membuat kesalahan. Anda takut pada apa yang akan dipikirkan semua orang. Anda takut terlihat bodoh dan bukan. Apa yang terjadi pada kita dalam hidup ini? Bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi pada kita dalam hidup lah yang membedakan. Tetapi sebenarnya mengambil tindakan terlepas dari rasa takut itulah yang membedakan kita. Saya mendapat nilai D dalam berbicara di depan umum. Di sekolah menengah saya mendapat nilai F dalam berbicara di depan umum di universitas. Tetapi kemudian saya membuat lebih dari 200 pidato
Anda tidak bisa menyakiti perasaan saya karena tumbuh besar di FDL. Lingkungan keras ayah saya memberitahu saya. Dia berkata, bukan apa yang mereka katakan kepadamu, dan tapi bagaimana kamu menafsirkan kata-kata itu. Dan itulah sebabnya saya menyebut Anda kepingan salju. Apa itu kepingan salju? Kepingan salju adalah seorang anak, seorang pria atau wanita, kebanyakan pria, yang meleleh di bawah tekanan pada tahun 1986 tekanan jabat tangan pria. Rata-rata adalah 118 pon pria berusia 30 tahun 2006, 96 pon tingkat testosteron, dan jumlah sperma yang diuji 50 tahun yang lalu. Dan hari ini mereka memproduksi 60 hingga 70% jumlah tingkat testosteron dan jumlah sperma dibandingkan yang mereka lakukan dulu kita sedang sekarat. Mengapa tes kepingan salju kami memiliki 95,4% dari semua orang, ribuan dan puluhan ribu yang telah mengikuti tes adalah pengecut. Pertanyaan pertama pada tes itu, jika diuraikan apa yang akan Anda lakukan jika seseorang meludah di wajah istri Anda? Dan jawabannya berkisar dari ya saya. Saya mencoba memastikan hari seperti apa yang dia alami. Dan jika dia mengalami hari yang buruk, saya mencoba untuk pengertian. Apakah Anda bercanda saya akan berada di penjara karena pembunuhan saya? Akan memukuli orang itu sampai mati. Apakah itu yang kita butuhkan hari ini? Tidak. Saya tidak mengatakan itu. Saya, meskipun saya adalah produk dari ayah saya, generasi terhebat veteran perang dunia, kedua generasi terhebat yang menyelamatkan dunia, dan sekarang kami memiliki Anda, generasi Anda. Apa yang terjadi? Kita telah beralih dari generasi terhebat ke generasi pertama. Apa yang telah generasi Anda lakukan? Bagaimana Anda menyelamatkan dunia? Bagaimana Anda telah meningkatkan apapun? Mengapa? Karena anak-anak tidak diprogram untuk sukses. Karena orang tua Anda tidak sukses. Anak-anak tidak melakukan apa yang orang tua suruh mereka lakukan. Mereka melakukan apa yang mereka lihat orang tua mereka lakukan. Saya masih bekerja 60-70 jam seminggu, dan saya bahkan tidak menganggapnya bekerja. Dan saya tidak harus bekerja dalam 35 tahun. Ada saatnya untuk kebijaksanaan, ada saatnya untuk cinta, tetapi ada saatnya untuk kekuatan yang menggantikan segalanya. Lebih mudah membangun anak-anak yang kuat daripada memperbaiki pria yang rusak berisi kekayaan materi seorang paman, seorang kakek. Mereka pergi keluar kehilangan kekayaan keluarga benar. Paman Harry yang gila dia, kehilangan 20.000, 50.000, 1 juta, berapapun angkanya. Yah, itu bergema dalam diri Anda, di otak udang Anda. Dan kemudian Anda mendengar yang lain. Teman sekamar Anda di perguruan tinggi, dia punya Paman Harry, jadi segera satunya masukan yang Anda miliki adalah orang yang kehilangan kekayaan keluarga mereka itu mempengaruhi Anda. Kemudian hidup dalam zona nyaman. Anda tidak mengambil risiko. Kura-kura seekor penyu hanya bisa bergerak maju ketika ia menjulurkan kepala dan kakinya keluar. Dan ketika ia menjulurkan kepala dan kakinya keluar, ia paling rentan. Benar. Risiko terbesar. Sebagian besar dari Anda telah menjalani kehidupan yang terbungkus gelembung. Pelindung sebagian besar dari Anda adalah orang yang menghindari risiko secara umum. Mereka berpikir bahwa membaca buku adalah mengambil tindakan mereka. Berpikir mendengarkan podcast adalah mengambil tindakan. Mereka berpikir video atau apapun itu adalah mengambil tindakan. Tidak, itu adalah penundaan. Jadi, Anda tidak perlu membuat keputusan. Jadi, Anda tidak perlu menekan Plato. Maksud saya, ada perbedaan yang sangat besar
ambil tindakan, lakukan saja.